Kalau kita bicara linguistik forensik, maka ada dua hal yang akan kita coba ulas di sini, yaitu linguistik itu sendiri dengan forensik. Nah, oleh karena itu saya akan mencoba memberikan gambaran secara konseptual, lalu bagaimana konsepnya diimplementasikan di dalam praktek sesungguhnya ya. Untuk itu saya akan membagi paparan ini, pertama membahas tentang apa sih linguistik, kemudian hakikat objek sasarannya, kemudian apa hubungannya linguistik dengan forensik itu ya. Pertama kita coba menengok dulu sejarah munculnya linguistik sampai munculnya linguistik forensik. Kalau kita bicara sejarah lahirnya kajian linguistik, maka kita tidak dapat melepaskan diri dari menghubungkannya dengan kelahiran bidang-bidang ilmu lainnya yang berkembang di dunia ini. Ada suatu pandangan yang menyatakan bahwa dalam ilmu ini tidak ada yang lahir dari kekosongan, termasuk lahirnya ilmu pengetahuan. Selain masa lalunya, arah perkembangan suatu ilmu pengetahuan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dunia kontemporer ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana perkembangan, membandingkan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada pada katakan beberapa puluh tahun yang lalu dengan yang ada sekarang, tentu ada banyak perbedaan. Ada ilmu-ilmu baru yang muncul ya, karena tuntutan-tuntutan konteks sosial yang kekinian. Kemudian boleh jadi juga bahwa pengetahuan itu berkembang karena ada premis-premis dominan di dalamnya. Misalnya bahasa dipandang sebagai simbol yang menggambarkan tentang diri si penutur bahasa itu, atau diri si pemilik bahasa itu. Nah, dalam konteks inilah lalu muncullah upaya-upaya untuk menghubungkan fakta-fakta bahasa ini untuk menjelaskan siapa yang menuturkan bahasa, dan dalam konteks tindak kejahatan lalu dihubungkan dengan siapa yang melakukan tindakan itu yang tercermin dalam bahasa itu yang forensik itu ya. Ketiga, ilmu pengetahuan tentu saja berkembang karena penerapannya. Jadi bisa saja ada keinginan untuk memanfaatkan hasil temuan ilmu pengetahuan itu untuk tujuan-tujuan praktis. Misalnya siapa yang dulu membayangkan ketika Roman Jakobson mencoba membicara tentang fitur-fitur fonologi yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk penyembuhan penyakit gangguan berbicara ya. Kemudian bisa juga perkembangan suatu ilmu pengetahuan itu dipengaruhi oleh harapan orang terhadap ilmu itu sendiri. Jadi bisa jadi tadi ada banyak motivasi-motivasi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Niknik, itu bisa mempengaruhi kita untuk memunculkan hal-hal yang baru sebagai pengembangan dari ilmu yang sedang kita bicarakan itu. Dengan kata lain, ilmu merupakan produk zaman dan lingkungannya. Dalam hubungannya dengan kajian linguistik, apabila kita telusuri, maka yang berlangsung pada fase-fase awal munculnya linguistik di Cina purba misalnya, yang memusatkan pada perkamusan. Kemudian Yunani Romawi purba, India purba, dan beberapa kalangan cendekiawan Arab. Itu semua kajiannya diarahkan pada hakikat, kemudian struktur, dan bagaimana bahasa itu bekerja. Tetapi yang paling menarik dari studi linguistik ini adalah kajian linguistik di India dan Yunani ya, yang memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah perlinguistikan, tidak ada yang dapat menyamai linguis India dan dalam mengkaji bahasa ya. Mereka memfokuskan diri pada bahasa Sanskerta ya. Ada apa yang menarik dari kajian linguis India ini? Mereka memiliki kecermatan analisis pada bidang fonetik ya. Jadi tidak hanya menggambarkan semua bunyi dalam bahasa Sanskerta, tetapi mereka mengurut-urutkan bunyi itu secara rapi. Misalnya vokal diurut ya, dari vokal pendek kemudian vokal panjang lalu diikuti ke
Lalu bunyi konsonan disusun menurut jenis-jenisnya berdasarkan organ bicara, cara menghasilkan itu ya. Hasil linguistik di India ini memiliki makna dalam dua hal ya. Pertama, deskripsi fonetis sangat luar biasa, baik kecermatannya maupun penggunaan istilah sistematis yang digunakan ya. Terdapat kemiripan format buku ya. Jadi kalau kita bandingkan apa yang ditulis oleh Chomsky tentang formulasi bukunya, maka ada kemiripan dengan apa yang dihasilkan oleh Panini tentang tata bahasa Sanskerta ya. Kemudian yang kedua, makna dari kajian India ini adalah mampu membuat analisis tataran di bawah kata dengan memakai istilah yang serupa atau sepadan dengan istilah morfem ya. Jadi sebenarnya konsep morfem sudah mereka mulai gunakan. Yang sangat berbeda misalnya dengan di kajian linguis Yunani Romawi yang mengelompokkan kata hanya berdasarkan paradigma kata. Jadi misalnya kata-kata memakan, memukul, mencuri itu disatu kelompokkan karena sama-sama memiliki awalan misalnya seperti itu. Yang model yang dilakukan di Yunani yang jauh lebih rinci apa yang dilakukan di India. Kajian bahasa Yunani purba merupakan bagian dari kajian filosofi ya. Jadi selain itu, karena kajian bahasa di Yunani itu merupakan bagian dari filsafat, maka fokusnya adalah lebih mengarah pada menemukan kebenaran dalam berbahasa, sehingga muncullah apa yang kita sebut dengan tata bahasa normatif ya, yang dipertentangkan dengan tata bahasa deskriptif. Nah, fokus pada kajian fonologi, filologis ya, karena karya sastra penulis klasik seperti Homerus dan lain sebagainya ini yang dikaji. Karena apa? Karena bahasa yang benar itu dipandang adalah sebagai bahasa sebagaimana bahasa yang terdapat dalam naskah-naskah tulis. Nah, salah satu dalam buku-buku cerita ya. Ciri yang muncul pada penghujung abad ke-4 sebelum Masehi bahwa kajian ada upaya identifikasi dan pendefinisian jenis kata diwarnai oleh kajian filsafat fikri Yunani tadi ya, hingga lahirlah konsep tentang leksikografi yang saat ini berkembang, yang saat itu bernama glosari ya, yaitu senarai daftar kosakata sulit yang dilengkapi dengan makna. Jadi ketika meneliti bahasa tulis yang dikatakan sebagai rujukan berbahasa yang benar itu, mereka menemukan kata-kata sulit lalu dicatat lalu diberikan maknanya. Nah, catatan senarai tentang kata-kata sulit yang ditemukan dari upaya mereka merumuskan bahasa yang benar itu, lalu mereka menghasilkan apa yang kita sekarang kenal dengan perkamusan. Jadi sebenarnya kamus sudah muncul pada masa studi linguistik Yunani purba itu ya. Pada masa Renaissance ditemukan kembali kebudayaan Yunani purba oleh dunia barat dan digabungkan kebudayaan itu ke dalam dunia pendidikan dan pengetahuannya. Nah, bersamaan dengan kajian kembali Yunani purba itu dilakukan pula kajian intensif gramatika bahasa-bahasa bukan Indo-Eropa. Jadi mereka sudah mulai keluar dari bahasa-bahasa lainnya seperti bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Perluasan ini disebabkan meningkatnya minat pada kajian bahasa di Eropa, bahasa dari Eropa, juga berkurangnya pengaruh bahasa Latin. Sebagai akibat dari penjajahan Eropa atas India pada akhir abad ke-18, aliran linguistik India yang terkenal maju masuk ke dalam kajian linguistik Eropa dengan mengambil dua bentuk. Pertama, penemuan bahasa Sanskerta, bahasa klasik India oleh linguis Eropa, dan penemuan hubungan bahasa tersebut ke dalam bahasa-bahasa Indo-Eropa. Selanjutnya, transmisi ke dunia barat tradisi linguistik India itu sendiri, terutama karya Panini, dan diterjemahkan pertama kalinya di Eropa pada awal abad ke-19. Dampaknya adalah munculnya minat yang cukup besar pada kajian perbandingan bahasa. Jadi dengan bergesernya objek sasaran yang tidak hanya pada bahasa Indo-Eropa, mereka lalu memunculkan semangat-semangat untuk melakukan perbandingan bahasa ya. Nah, di dalam studi perbandingan bahasa ini puncaknya pada penghujung abad ke-19 muncul teori kaum neogrammarian yang memandang bahwa semua perubahan ini pada semua bahasa itu berlangsung secara teratur ya. Nah, konsep inilah lalu memunculkan
dua ahli di dua negara yang berbeda pada waktu yang bersamaan, relatif bersamaan ya, yaitu di Perancis 1850 itu disponsori oleh Gilleron, kemudian Wencker pada tahun 1876 ya. Nah mereka lalu kajian diakronis linguistik historis komparatif tadi itu bergeser lagi pada kajian dialektologi. Jadi ketika ada teori tertentu, lalu mereka berusaha mengujinya dan fakta-fakta yang dipakai untuk menguji teori komunogramerian fakta dialektal, sehingga pada saat itulah mulai muncul kajian dialektologi itu ya. Dan dalam perkembangan yang selanjutnya inilah linguistik lalu tumbuh menjadi disiplin ilmu yang sangat kaya dengan varian-varian. Nah, misalnya kita lalu mengenal linguistik mikro. Ada aliran dalam linguistik, ada tradisional, struktural, taknemik, transformasi, dan seterusnya. Kemudian kita mengenal tataran-tataran kajian linguistik yang mengakhirkan bidang-bidang tertentu. Misalnya ada tataran fonologi, morfologi, sintaksis, semantik ya. Lalu ada linguistik makro. Di dalamnya itu ada linguistik interdisipliner, ada fonetik, stilistika, kemudian sosiolinguistik, genolinguistik, linguistik antropologi, filologi, semiotik, dan sebagainya. Lalu ada linguistik terapan, yang di dalamnya adalah linguistik forensik. Dan inilah yang akan kita bicarakan saat ini ya. Linguistik adalah cabang pengetahuan menjadikan bahasa sebagai objek kajian. Bahasa merupakan sistem komunikasi dari sebuah komunitas tutur yang dapat menunjukkan kemampuan penggunanya. Tuturan atau tulisan merupakan pemakaian individu. Jadi ada prinsip di dalam bahasa, sebenarnya baik bahasa yang dituturkan maupun bahasa tulis, itu merupakan pemakaian individual yang menekankan pada sistem komunal ya. Di sebuah kelompok yang disebut dengan kompetensi kebahasaan penggunanya ya. Bahasa atau tuturan berbeda dalam individu seperti di dalam dan di antar masyarakat. Artinya antara masyarakat tutur yang satu dengan masyarakat itu punya sistem bahasa sendiri, dan di dalam sistem bahasa yang berdiri sendiri ada lagi varian-varian. Nanti ada varian temporal. Jadi berbeda bahasa Indonesia dulu pada saat awal proklamasi dengan bahasa Indonesia yang kini, itu varian temporal ya. Kemudian ada bahasa karena perbedaan variasi geografis, misalnya bahasa Jawa yang ada di Jawa Barat dengan yang ada di Jawa Timur punya perbedaan-perbedaan, itu yang disebut dengan variasi dialektal ya. Kemudian karena faktor sosial, itu sosiologi ya. Jadi muncullah disiplin-disiplin seperti itu di dalam kajian bahasa. Sifat semacam itu memungkinkan bahasa menjadi salah satu bukti untuk dianalisis dengan tujuan forensik ya. Sehingga secara definitif, kalau kita memaknai bahasa itu sebagai bunyi ujaran yang mengandung makna atau arti yang digunakan sebagai sarana komunikasi. Dari definisi ini, maka unsur utama pembentuk bahasa dalam makna dan bentuk. Jadi harus ada makna atau fungsinya dan harus ada bentuknya ya. Jadi tanpa ada kedua unsur itu maka bahasa tidak terbentuk ya. Jadi misalnya kalau saya mengatakan melafalkan bunyi-bunyi tertentu di forum ini, misalnya saya lalu mengucapkan hai gitu seperti itu bukanlah bahasa meskipun punya bentuknya berupa bunyi-bunyi tutur yang saya produksi dengan organ bicara saya, tetapi karena tidak punya makna, tidak punya fungsi, maka dia bukanlah bahasa ya. Nah begitu pula ada makna, ada fungsi, tapi tidak ada bentuknya, maka itu juga bukan bahasa, karena kita akan sulit mengetahui apa yang ada di dalam pikiran orang, dan apa yang disebut dengan makna, gagasan, pikiran itu hanya ada di dalam otak manusia. Nah hanya lewat bentuknya lah kita baru mengetahui makna-makna itu. Oleh karena itu kedua unsur ini sangat penting di dalam membangun bahasa. Oleh karena itu baik bentuk bentuk bahasa yang mulai dari tataran yang sangat kecil, fonologi, morfologi, sintaksis ini akan membentuk tataran di atasnya mengikuti kaidah-kaidah yang disebut dengan tata bahasa. Jadi sebenarnya unsur bahasa itu ada yang disebut dengan kaidah, yang tata bahasa itu sendiri, lalu ada bentuk bahasa, lalu ada maknanya. Sehingga kalau kita gambarkan unsur bahasa yang nanti akan bermanfaat, tadi Ibu Niknik sudah begitu bagus menguraikan bidang-bidang apa yang bisa digunakan untuk
menjelaskan suatu bukti bahasa yang diduga menjadi bukti tindak kejahatannya. Nah, ada yang sebenarnya tadi konsep tata bahasa. Tata bahasanya ada tiga, bisa dilihat dari tiga sudut ya. Sudut pandang pemerolehan bahasa, yang disebut tata bahasa itu merupakan sistem internal bahasa yang dimiliki secara intuitif oleh penutur asli suatu bahasa. Sedang dari sudut pandang deskriptif, tata bahasa merupakan deskripsi dan kajian sistematis tentang sistem internal suatu bahasa. Dan yang ketiga, sudut pandang normatif, tata bahasa merupakan seperangkat kaidah dan contoh-contoh pemakaian yang baik dan benar dari satu bahasa. Yang dua tiga ini berbeda dalam hal merumuskan kaidahnya. Kalau tata bahasa deskriptif, kaidah-kaidah kebahasaan itu dirumuskan berdasarkan fakta pemakaian bahasa sesungguhnya di lapangan, sedangkan sudut pandang normatif ini adalah kaidah-kaidah bahasa itu dirumuskan lebih dahulu, lalu orang diharuskan mengikuti kaidah itu. Nah, ini fungsi badan bahasa. Dalam bahasa itu lebih bersifat normatif ya. Jadi menentukan kaidah yang baik dan benar. Kemudian komponen yang kedua, jadi komponen tata bahasa inilah yang akan mengatur bagaimana bentuk bahasa agar mengandung makna ya. Bentuk bahasa itu ada dari tataran terkecil, ada fonetik, kemudian ada fonologi. Saya membedakan fonetik fonologi. Fonetik ini lebih mengarah kepada bagaimana bunyi itu dihasilkan, sedangkan fonologi berhubungan dengan bagaimana fungsi apa bunyi itu berfungsi membedakan makna ya. Nah, lalu bentuk bahasa sudah tadi saya sebutkan, ada morfologi, leksikon, sintaksis ya. Lalu arti bahasa itu ada hubungan dengan semantik di tataran bahasa ya. Lalu yang terakhir itu fungsi bahasa. Fungsi bahasa ini terkait dengan analisis teks atau wacana, yaitu bahasa yang sedang menjalankan fungsinya dengan fokus kajian berada pada satuan makna ya. Nah, disinilah ada komponen-komponen apa namanya itu konteks sosial budaya yang melatar belakangi tuturannya. Nah, selain dari konsep bahasa yang kita pahami dari unsur pembentuknya yang berupa bentuk atau bunyi itu tadi, kemudian makna, kemudian ada kaidah gramatika tata bahasa yang mengatur bagaimana bentuk itu ditata sehingga menghasilkan bunyi. Juga bahasa bisa dilihat dari bagaimana bahasa itu memproduksinya ya. Jadi ada dua, ada bahasa lisan dan bahasa tulis ya. Sehingga kalau kita melihat hubungan hierarki linguistik tadi, jadi ada bentuk bahasa fonetiknya. Kalau dalam bahasa lisan itu wujudnya adalah bunyi. Kemudian dalam bahasa tulis itu adalah huruf. Nanti akan berhubungan dengan bukti bahasa, bukti-bukti tindak kejahatan. Ketika itu berupa rekaman, berarti kita akan menganalisis bahasa lisan pada hierarki linguistiknya pada unsur bentuk fonetik ya. Kalau itu berupa tulisan, misalnya surat ancaman, maka itu kita akan menganalisis huruf, kata, dan sebagainya ya. Lalu ada fonologi, morfologi, leksikon, sintaksis yang memiliki wujud yang relatif berbeda di dalam dua wujud bahasa ini. Kalau tadi bunyi, fonetiknya bunyi, kemudian di bahasa lisannya bunyi, bahasa tulisnya adalah huruf, kemudian di fonologi, pola-pola bunyi, gabungan bunyi, kemudian ini gabungan huruf. Ya, lalu morfologi, bentuk kata, morfem, kemudian bagian kata, akar kata, imbuhan, dan sebagainya di bahasa tulis ya. Kemudian leksikon ada kata-kata, kemudian di bahasa tulis ada kamus ya yang memuat unsur-unsur leksikon itu. Sintaksis, pembentukan kalimat, kemudian penulisan kalimat, ini berhubungan tata bahasa. Ini penting nanti ketika bukti-bukti bahasa itu bahasa lisan atau bahasa tulis ya. Ini dari segi bahasa ya. Nah, ini setelah kita memahami penjelasan tentang linguistik, artinya ada banyak bidang sedang berkembang begitu pesat. Lalu bidang-bidang apa yang dapat digunakan untuk tujuan penegakan hukum ya. Nah, sebelum membicarakan itu, dan walaupun tadi sudah begitu bagus diuraikan oleh Ibu Dr. Nek ya, maka kita perlu memahami apa itu forensik ya. Lalu apa hubungannya forensik itu dengan linguistik sehingga menghasilkan linguistik forensik. Forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu menjawab secara ilmiah tentang bukti-bukti yang terkait dengan penegakan hukum. Jadi secara definitif,
Jadi forensik itu adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu menjawab secara ilmiah bukti-bukti yang terkait dengan penegakan hukum. Tujuannya adalah menentukan tindak kejahatan apa yang dilakukan, lalu siapa melakukan tindak kejahatan itu, dan dengan cara bagaimana tindak kejahatan itu dilakukan. Nah, ini yang berhubungan dengan aspek-aspek penegakan hukum ya. Jadi hukum itu akan dapat dilakukan secara adil apabila ketiga aspek penegakan hukum ini, jenis tindakan yang dilakukan, siapa pelakunya, kemudian dengan cara bagaimana tindakan dilakukan, karena akan ada pasal-pasal tersendiri yang akan bisa dikenakan dari aspek-aspek itu. Misalnya tindak kejahatan dilakukan tanpa sengaja untuk membela diri, berbeda dengan yang terencana ya. Bukti-bukti yang tertinggal setelah suatu tindak kejahatan terjadi tidak hanya berupa bukti nonverbal seperti senjata, kalau ada pembunuhan misalnya ada peluru, ada bekas jari tangan, sepatu dan lain-lain, tetapi juga dapat meninggalkan bukti bahasa. Bukti atau bekas yang tertinggal setelah tindak kejahatan terjadi berdasar kemiripan yang konstan, lalu dikelompokkan ke dalam varian-varian yang memungkinkan untuk membedakan satu jenis tindakan kejahatan yang menggunakan penembakan peluru dari jenis tindakan kejahatan lainnya. Jadi dengan ditemukannya bukti-bukti itu lalu dikelompok-kelompokkan. Nah, pengelompokan inilah yang akan menentukan tindakan itu dilakukan dengan cara bagaimana. Apa dengan cara menembak atau dengan cara mungkin mencekik lehernya dan lain sebagainya ya. Lalu apa keterkaitan linguistik forensik dengan linguistik forensik ya? Keterkaitan analisis linguistik dengan forensik, pertama, analisis bahasa membantu membangun profil aspek penegakan hukum atau atas tindakan kejahatan verbal, bukan mengidentifikasi ya. Jadi sekali lagi, linguistik forensik ini hanya membangun profil. Kita tidak akan mengidentifikasi sehingga lalu menetapkan orang, karena penetapan hanya ada di pengadilan. Ya. Kemudian saat pelaku menyamarkan bahasanya, ada banyak yang muncul di bawah kendali sadar. Jadi ini prinsip mengapa linguistik itu bisa berhubungan dengan forensik sehingga melahirkan bidang ilmu linguistik forensik. Jadi pertama itu bahwa bahasa itu, prinsip yang pertama bahwa bahasa itu hanya membangun profil aspek penegakan hukum. Jadi aspek penegakan hukum tadi kan ada jenis tindakannya, kemudian pelaku tindakan, dan dengan cara bagaimana tindakan dilakukan. Nah, seorang ahli linguistik forensik, dia hanya mampu memberikan profil, oh ini loh pelakunya, kira-kira begini-begini dan sebagainya, kan berdasarkan fakta bahasa. Kemudian berdasarkan fakta bahasa pula, tindakan itu merupakan tindakan apakah pencemaran nama baik, apakah itu penghinaan dan lain sebagainya ya. Ya, prinsip yang kedua, saat pelaku menyamarkan bahasanya, jadi ada yang muncul sebenarnya di bawah kendali sadar. Jadi ternyata dalam berbahasa itu mungkin saja orang itu sadar pada tahap-tahap awal, tapi pada seterusnya dia tidak sadar. Ada banyak contoh yang menarik ya, yang berhubungan dengan varian temporal ya. Ada sebuah, misalnya terjadi ada kasus tentang persengketaan kepemilikan tanah. Lalu yang dijadikan dasarnya adalah sertifikat. Nah, ada sertifikat yang satu dipegang oleh yang awal, yang A, katakan A, yang satu dipegang oleh B, yang berbeda sertifikatnya, sama mengakuinya. Nah, akhirnya terjadi pengecekan. Nah, ternyata yang dipegang oleh B ini, sertifikat ini dikeluarkan pada tahun, katakan pada tahun 1960. Ya. Tetapi di sertifikat yang dipegang oleh B ini pada saat menuliskan tempatnya, misalnya Jepara itu menggunakan ejaan baru, sedangkan yang satu menggunakan DJ ya untuk itu. Nah, dari segi varian temporal kita bisa mengatakan bahwa yang benar itu adalah yang DJ itu untuk J-nya yang dipegang oleh si A, sedangkan B ini adalah hasil yang sertifikat ditulis dengan ejaan baru padahal tahun 1960, sedangkan ejaan barunya pada tahun 1972. Jadi inilah salah satu peran varian temporal dalam membantu kita memberikan
membangun atau mengeksplorasi profil dari mana sertifikat yang benar ditulis tahun 60-an itu dan mana yang tidak benar, sehingga yang memegang yang benar itulah pemiliknya, yang tidak benar itu yang bukan pemiliknya, kan gitu untuk proses di pengadilan. Kemudian adanya kendali bawah sadar itu menyebabkan pelaku selalu tidak sadar menampakkan dirinya melalui jejak-jejak berbahasa meskipun dia sudah berusaha menutupinya. Jadi apa ya, ternyata dalam berbahasa mungkin saja orang, apalagi berbahasa lama ya, makanya kalau dalam waktu yang panjang orang sering lupa. Mungkin awal-awalnya dia bisa mengendalikan kesadarannya untuk menipu misalnya, sehingga bahasanya ditata, tetapi karena lalu panjang dia lupa, lalu dia muncul lagi keasliannya itu mungkin sebabnya mengapa kalau orang diperiksa di polisi itu diabaikan dulu, dibiarkan dia sampai lelah-lelah dulu, dengan harapan itu tadi kontrol kesadarannya itu ketika dia memberi kesaksian itu hilang. Mungkin itu ya, karena semakin lama orang berbahasa, maka kontrol kesadarannya akan hilang, dikendali oleh kontrol intuitifnya sebagai penutur bahasa itu ya. Kemudian linguistik forensik adalah bidang linguistik terapan yang berusaha menganalisis secara saintifik bukti-bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan dan penegakan hukumnya. Jadi tadi bahwa ternyata bahasa itu walaupun secara sadar orang itu mencoba berbahasa, tapi ternyata ada situasi tertentu kesadaran itu hilang, tapi diambil alih oleh intuisi penutur itu. Nah, berdasarkan prinsip ini lalu dihubungkan dengan forensik, yaitu linguistik forensik, yaitu bidang linguistik terapan yang berusaha menganalisis secara saintifik bukti-bukti kebahasaan dari satu tindak kejahatan dan penegakan hukum. Sehingga linguistik forensik merupakan penerapan prinsip-prinsip dan metode kajian linguistik dalam masalah hukum dan penegakan hukum. Nah, masalahnya kita sekarang sebagai bukti ilmiah atas kajian bahasa, maka pertanyaan kita, apakah linguistik itu sebuah disiplin ilmiah atau tidak? Sebuah ilmu pengetahuan atau tidak ya? Nah, ada beberapa ciri satu disebut ilmu pengetahuan ilmiah ya. Pertama adalah sistematis dan tidak bias dalam mengamati fakta-fakta yang menjadi objeknya. Lalu kedua, pengelompokan hasil-hasil observasinya. Lalu pengamatan dari interaksi antara tindakan dan kejadian, membuat formulasi hubungan prinsip-prinsip menuju pada pengorganisasian hasil observasi, lalu membuat generalisasi simpulan dari gabungan berbagai jenis prinsip-prinsip yang ditemukan, lalu menyusun teori berdasarkan hubungan di antara prinsip-prinsip itu, kemudian selanjutnya mengomunikasikan hasil keilmuan ke ilmuwan lain untuk mencapai kesepahaman antar ilmu atas langkah yang 6 tadi itu, kemudian menyimpulkan atas dasar apa yang diperoleh dalam bentuk hipotesis yang dapat memperkirakan hasil yang akan diperoleh. Dan selanjutnya adalah penerapan teori melalui observasi lebih lanjut dan untuk kemaslahatan manusia. Mari kita coba lihat fakta ini, bagaimana kita apakah benar linguistik. Saya ingin mengambil kasus Pak Ahok. Pak Ahok itu inilah yang mendorong saya juga ini menegakkan hukum bisa didekati melalui kajian linguistik. Saya menerbitkan buku ini setelah kasus Pak Ahok itu inkrah ya, sudah mempunyai ketetapan hukum. Setelah beliau naik banding dan terkalahkan, lalu saya berani menerbitkan memperlihatkan kita mempertontonkan film yang cukup menegangkan yang di santai itu. Saya menulis di Republika 16 November kalau tidak salah waktu itu ya. Itu tulisan itu mendapat tanggapan dari beberapa orang di Jakarta ya, teman-teman saya yang salut atas analisis itu, yang oleh mereka pandang bahwa selama ini kita hanya menduga-duga, ternyata ada pembenaran ilmiahnya ya. Mari kita lihat kata dibohongi. Karena Pak Ahok, kalau kita lihat bagaimana perdebatan Pak Bambang Kasvanti, kemudian Pak Ibu Rahayu Hidayat dan sebagainya, dan saya berdebat di sana sini, kata dibohongi kan gitu. Jangan mau dibohongi memakai Al-Maidah 51 macam-macam itu. Saya kata dibohongi ya.
Karena oleh beliau, oleh teman-teman pembela Pak Ahok ini mengatakan bahwa dibohongi itu bukan Al-Maidahnya ya, tapi orang. Kita ambil contoh seperti ini. Jadi ciri yang pertama, pengamatan atas fakta-fakta linguistik dari perilaku berbahasa manusia. Dalam bahasa Indonesia ditemukan konstruksi kalimat misalnya dia dibohongi oleh Ali. Yang kedua, dia dibohongi oleh Ali dengan janji-janji manis. Kemudian yang ketiga, dia dibohongi oleh Ali dengan memakai janji-janji manis ya. Itu agak beda strukturnya karena ada pakai kan. Ada yang tidak menggunakan kata pakai untuk eksplisitkan keterangan alatnya itu. Lalu yang keempat, putrinya dipukul oleh Ali. Ini untuk mengambil contoh yang diberikan oleh Pak Bambang Kaswati menggunakan kata pukul untuk menetralisir makna bohong itu. Lalu yang kelima, putrinya dipukul oleh Ali dengan memakai tongkat sakti. Itu sama tipenya dengan kalimat 2 ya. Kemudian kalimat 7, putri dipukul oleh Ali dengan tongkat sakti ya. Itu sama tipenya dengan kalimat 2, sedangkan kalimat 5 sama tipenya dengan dengan kalimat 3 ya. Jadi ada 2 verba di situ, verba dibohongi dengan dipukul ya. Nah, setelah data ini, jadi kita mengamati pemakaian bahasa dulu, kita menemukan 6 tipe data ini ya. Lalu ke 6 tipe data ini kita masuk ke tahapan ciri ilmiah di dalam linguistik. Pengklasifikasian fakta-fakta hasil pengamatan berdasarkan urutan dan pengelompokannya. Kita mulai mengklasifikasi. Nah, pertama, kalimat 1 sampai 6 yang ini tadi, berdasarkan struktur jumlah kalimat pembentuknya dan fungsi sintaktisnya dapat diklasifikasi atas 3 kelompok ya. Yang pertama ada kalimat tunggal yang berpola SVO, itu kalimat 1 dan 4, ini tadi, kalimat 1 dan 4. Dia dibohongi oleh Ali dengan putrinya dipukul oleh Ali. Yang kedua kalimat tunggal yang berpola SVOK, jadi masih tunggal, itu kalimat 2 dan 6. Dia dibohongi oleh Ali dengan janji-janji manis ya. Dengan janji-janji manis itu kan keterangan di situ, jadi ada SVOK. Kemudian yang ketiga, kalimat majemuk bertingkat dengan pola subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lalu ada keterangan ini diperluas menjadi anak kalimat yang memiliki struktur sintaktis, predikat yang kedua dan objek yang kedua, yaitu kalimat 3 dan 6. Jadi setelah kita klasifikasi berdasarkan struktur sintaktisnya, kita mencoba melakukan pengklasifikasian berdasarkan struktur perannya ya, maknanya. Nah, karena nanti kan sasarannya kemana untuk memahami kata dibohongi ini, apakah mempengaruhi makna, menentukan makna muatan semantiknya pada nomina yang mengikutinya atau nomina yang diikutinya ya. Jadi pengklasifikasian kedua ini, kalimat 16 berdasarkan pengaruh muatan semantik verba pengisi fungsi predikat terhadap nomina pengisi dan atau peran sintaksis lainnya dapat diklasifikasi atas 3 kelompok. Pertama, kalimat yang makna negatif pada verba pengisi fungsi predikat menyematkan nilai negatif pada nomina pengisi peran pelaku tindakannya. Jadi kalau kita lihat kalimat 1 ini, dia dibohongi oleh Ali. Ali ini yang tersematkan melakukan tindakan yang negatif, dibohongi itu kan, itu maksudnya ya tadi. Jadi kalimat 1-4. Yang kedua, berdasarkan ciri semantiknya ini, yang negatif ini, kalimat yang mana negatif pada verba pengisi fungsi predikat pada induk kalimatnya, menyematkan nilai negatif pada nomina pengisi peran pelaku dan keterangan alat. Jadi maksudnya di sini ya, ini kalimat ini. Kalimat dia dibohongi oleh Ali dengan janji-janji manis. Ya. Ali ini juga melakukan tindakan negatif. Kemudian janji-janji manis ini berubah maknanya menjadi negatif. Tapi kalau dia berdiri sendiri, janji manis tentu sangat positif kan? Oh, saya ajak kamu ke Jakarta nanti ya, itu kan janji manis. Kalau kita ajak pergi sungguhan kan gitu, itu janji manis positif. Tapi ketika dibohongi dengan janji manis, berarti janji itu tidak manis lagi, palsu kan gitu, itu maksudnya. Jadi ada peran
verba ini pada kalimat yang punya apa namanya itu fungsi keterangan dan anak kalimatnya. Jadi gini ya, dengan memakai janji-janji manis, jadi dibohongi pada fungsi predikat induk kalimatnya ini akan mempengaruhi makna ini objek ini, janji-janji manis ini pada anak kalimatnya. Karena anak kalimat mentari dengan memakai janji-janji manis ini. Jadi itu maksudnya yang ini ya. Jadi terlihat ini untuk membantah konsep Pak Bambang Kaswanti yang menyatakan bahwa yang negatif itu adalah pelakunya, bukan objeknya, kan gitu maksudnya. Kemudian yang ketiga, kalimat yang berbab mengisi predikatnya netral terhadap makna negatif positif, tidak menyematkan nilai negatif pada nominal pengisi peran pelaku atau pengisi peran keterangan alat, seperti kalimat 56. Kita lihat 56. Putrinya dipukuli oleh Ali dengan memakai tongkat sakti. Putrinya dipukul oleh Ali dengan tongkat sakti, sama saja kan? Tidak ada pengaruh apa-apa dipukul itu. Ya, boleh saja dipukul karena dia nakal, lalu dia ingin diadu kan gitu, dipukul dengan tingkat sakti. Atau misalnya pada kalimat ini ya, kita lihat ya. Nah, saya akan lanjutkan dulu biar untuk menjelaskan poin ketiga ini. Masuk ke poin keempat, pengaitan. Setelah kita membuat kaidah seperti itu, kaidah akademik seperti itu, kita mencoba mengaitkan kaidah ini dengan fakta-fakta lain yang ditemukan untuk kita lihat saling pengaruh dengan fenomena lain ya. Lalu kita akan menambah data. Kalimat 16 apabila dihubung bandingkan dengan kalimat-kalimat berikut ini, ada yang berterima 7, 9 dan 11 ini berterima, dan tidak berterima kalimat 10, 12. Mari kita lihat. Orang tua itu dipukul oleh warga dengan tongkat sakti sehingga meninggal dunia. Ada negatif di situ, tongkat dipukul itu. Mungkin karena dia nakal dipukul dengan tongkat saktinya, kan ada di dalam cerita tuh, ada yang punya tongkat sakti lalu dia kan, ternyata kita senang karena dia tokoh yang bagus kan gitu. Ke-8, laut dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkat mukjizatnya sehingga membentuk jalan. Ini kata dipukul yang ingin kita lihat ya. Apakah mempengaruhi maknanya tidak, tapi di sini disebut sebagai pembawa makna netral, tidak positif dan negatifnya. Kemudian yang ke-9, dia dimarahi oleh temannya dengan memakai kata-kata yang menyakitkan. Itu berterima. Tetapi 10, dia dimarahi oleh temannya dengan memakai kata-kata pujian. Itu tidak akan ada seperti itu. Masa memarahi orang lain dengan dipuji-puji kan gitu. Kemudian yang 11, jangan macam-macam, nanti kamu dikeluarkan dari ruangan ini. Jangan macam-macam, nanti kamu diberi hadiah oleh ibu guru. Nah, masyarakat. Jadi itu kan ada, jangan percaya pada dibohongi dengan Al-Maidah macam-macam itu. Ada kata macam-macam itu kan gitu. Ini yang ingin saya jelaskan di sini dengan konsep ini ya. Lalu dari pembandingan dengan fakta lain, ini kerja akademik, kerja ilmiah ya, untuk menjadikan bahwa bahasa itu cocok untuk bergabung dengan forensik ya. Yang kedua, menghasilkan prinsip-prinsip kaidah-kaidah dari hubungan antar fakta. Tadi kan hanya fakta yang 6 itu, lalu kita hubungkan dengan fakta yang lain. Nah, terdapat 3 prinsip kaidah yang dapat dirumuskan dari pembandingan kalimat 16 terkait dengan peran sentral verba yang menjadi pengisi fungsi predikat ya, terhadap makna atau struktur semantik nomina pengisi peran pelaku dan atau alat dalam kalimat ini ya. Pertama, verba pengisi fungsi predikat yang mengandung unsur semantik negatif menyematkan nilai negatif pada nomina pengisi peran pelaku pada kalimat tunggal di mengerupai kalimat 1 tadi itu. Dia dibohongi oleh Ali misalkan. Ali yang melakukan tindakan sebagai objek apa? Objeknya, maaf, kalimat 1 tadi. Dia dibohongi oleh Ali ya. Jadi dia ini dibohongi oleh Ali. Ali ini melakukan tindakan negatif ya, kan itu maksudnya yang penjelasannya tadi. Nah, pada kalimat SPO, kalimat SPK juga seperti itu, SPOK juga seperti itu ya. Jadi verba pengisi fungsi predikat yang mengandung unsur semantik negatif menyematkan nilai negatif itu pada nomina pengisi peran pelaku dan keterangan alat. Jadi anak kalimat tujuannya ke
Pak Ahok itu, karena disebut itu sebagai anak kalimat kan waktu itu. Lalu yang ketiga, berdasarkan ciri pembandingan tadi itu, verba pengisi fungsi predikat yang mengandung unsur semantik netral atas nilai negatif atau positif hanya dapat menyematkan nilai negatif pada nomina pengisi peran pelaku dan keterangan alat jika ini ya, nomina pengisi keterangan alat memiliki muatan semantik bawaan bersifat mendukung bagi pelaksanaan tindakan yang mengandung makna negatif itu. Itu tadi yang dipukul itu. Nih. Dia dimarahi oleh temannya dengan memakai kata-kata yang menyakitkan. Marah dengan menyakitkan itu kan sama-sama negatif ya, itu bisa berterima. Sedangkan pada yang lain tidak bisa, itu maksudnya. Terus. Nah, lalu kita membuat generalisasi dari penggabungan berbagai prinsip itu tadi. Berdasarkan pada prinsip kaidah AC tadi yang 3 itu, dapat dibuat generalisasi bahwa, nah ini mulai membangun generalisasi ya, verba bohong pada dibohongi merupakan verba memiliki nilai semantik bawaan yang bersifat negatif. Dan nilai ini mempengaruhi struktur semantik nomina pengisi peran pelaku dan peran keterangan alat pada kalimat tempat verba itu. Keterangan alat itu Al-Maidah itu. Jadi tidak hanya peran pelaku yang negatif, tetapi juga alat yang digunakan oleh pelaku itu juga ikut negatif ya. Kalau karakter verbanya itu ada karakter negatif ya. Kemudian tempat verba itu digunakan, ya. Pada kalimat tempat verba itu digunakan, sedangkan verba pukul, maaf itu penjelasan bohong ya. Sedangkan verba pukul pada dipukul merupakan verba yang netral atas nilai semantik bawaan positif negatif. Itu kata pukulnya saya ambil dari contoh Pak Bambang untuk mengcounter itu, melawan pandangan itu. Jadi verba dipukul ini dia adalah netral terhadap nilai positif negatif dan sangat tergantung pada nilai semantik bawaan nomina pengisi peran sasaran dan peran keterangan akibat pada anak kalimatnya. Jadi dia akan negatif kalau kan gitu nomina pengisi peran sasarannya dan peran keterangan itu juga negatif, jadi dia akan bermakna negatif. Tetapi dia akan positif kalau dia positif di situ ya, itu maksudnya. Jadi kita sudah mulai membuat generalisasi. Selanjutnya membuat teori. Dari generalisasi kita rampatkan menjadi teori ya. Berdasarkan generalisasi di atas dapat diketahui bahwa verba yang menjadi pengisi fungsi predikat memiliki pengaruh dalam menentukan struktur semantik satu kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi sudah muncul hukum yang membenarkan teori Lehmann ini yang mengatakan bahwa verba merupakan unsur sastral di dalam kalimatnya. Jadi berdasarkan fakta bahasa Indonesia ini mampu dibuktikan bahwa memang verba itu menentukan struktur semantik nomina-nomina yang ada, baik yang diikutinya maupun mendahulunya, selama lalu kita jabarkan lagi yang negatif akan mempengaruhi mana, sedangkan yang netral sangat tergantung seperti rumusan tadi ya. Nah, berdasarkan teori ini lalu kita mencoba mengomunikasikan pada pakar lain untuk dicari dalam bahasa lain kan gitu, sehingga muncullah teori itu kan harus berlaku universal kan. Nah, berdasarkan teori ini lalu menarik kesimpulan. Simpulan apa yang dipakai? Simpulannya adalah yang dapat ditarik dari kerja linguistik sebagai pengetahuan ilmiah atas fakta kebahasaan di atas adalah: pertama, verba dibohongi dan verba dimarahi merupakan contoh-contoh verba yang memiliki bawaan semantik bernilai negatif. Sedangkan verba dipukul adalah verba yang memiliki bawaan semantik netral atas nilai-nilai positif negatif. Ini simpulannya. Lalu teori dan simpulan ini dicoba terapkan. Penerapannya bisa dilakukan pada dua hal. Pertama, simpulan bermanfaat bagi pembelajaran tata bahasa. Jadi untuk pembelajaran bahasa itu sangat bermanfaat teori itu. Kita bisa menjelaskan ke anak didik kita bahwa verba dalam bahasa Indonesia itu ada yang negatif, ada yang netral terhadap nilai negatif positif itu. Itu untuk pembelajaran tata bahasanya.
Sedangkan untuk bidang linguistik forensik misalnya, simpulan itu membantu untuk menjelaskan kasus penodaan agama. Dalam ini sebagaimana contoh yang dilakukan oleh Pak Ahok. Artinya bahwa kajian linguistik mampu memberikan fakta-fakta ilmiah bagi tindak kejahatan, sehingga linguistik dapat bergabung dengan forensik membentuk sebuah subdisiplin baru yang disebut dengan linguistik forensik ya. Lalu sekarang bidang apa saja yang bisa digunakan? Tadi contoh yang sangat menarik yang diberikan oleh Ibu Niknik. Memang saya senang saya baca bukunya Ibu Niknik ini. Saya dulu beli bukan dihadiahi oleh beliau karena saya tidak bertanya. Kalau saya bertanya sekarang nggak dapat yang lain ya. Nah, beliau akan menghadiahi buku untuk Bapak Ibu yang bertanya. Bagus ya. Semua bidang linguistik, mulai dari fonetik, fonologi, kemudian bahasa tulis, bahasa lisan, dan lain sebagainya, kemudian teori-teori, aliran-aliran linguistik itu bisa dipakai. Nanti akan kelihatan pada sesi kedua nanti linguistik forensik pada minggu depan. Kita akan bicara bagaimana misalnya Pak Bambang kurang memahami teori linguistik tradisional tentang anak kalimat, induk kalimat, sehingga beliau meskipun menggunakan alat tes yang sangat canggih, spektograf untuk mengukur frekuensi itu, tapi beliau salah yang diukur kan gitu. Itu nanti yang kita lihat pada seri kedua ya. Semua bidang linguistik. Saya akan mengambil contoh kasus minta tebusan ini ya. Di sini paling tidak ada dua hal yang tersangkut dengan penjelasan saya di dalam pembidangan linguistik tadi. Ini kasus minta tebusan, surat dikirim tanpa nama orang, sehingga yang dicari ini jelas tindak kejahatan dilakukan adalah penculikan kan. Yang belum diketahui itu siapa yang melakukannya, lalu dengan cara bagaimana tindakan itu dilakukan. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana menganalisis siapa tindak kejahatan, pelaku tindak kejahatan. Yang menarik di sini dari surat yang ditulis oleh pelaku tindakan ini, dia berusaha menutupi dirinya, menutupi identitas dirinya, profil dirinya, karena ini yang mau dieksplorasi di dalam kajian linguistik forensik. Dia menulis di sini misalnya bentuk diaper, kemudian ada can, dituliskan seperti ini. Ini kata-kata yang bertinta merah ini saya tulis, saya sengaja karena ini akan menjadi titik fokus analisis. Inilah bukti tindak kejahatan yang berupa bahasa yang akan dianalisis. Fokus ini lalu dihubungkan dengan konteks nanti, bisa konteks lingual, bisa konteks non lingualnya kan gitu. Nah, lalu ada penulisan kops, ini juga keliru kan? Tapi ada penulisan yang lain yang benar kan gitu. Apa yang menarik di sini ya, penulisan kata can dapat kops satuan polisi, daughter, sepertinya salah tulisannya, garis kecil, tidak baku, tetapi penulisan yang lain yang memiliki tingkat kesulitan yang sama, jadi ada klaster-klaster seperti itu, benar gitu kan gitu. Jadi satu sisi dia ingin memperlihatkan diri dia bukan orang terdidik itu kaitan dengan bahasa baku dan non baku kan gitu, hanya orang sekolah saja dia bahasa baku, kalau yang tidak ya yang deskriptif tadi kan gitu. Jadi si penulis ini ingin mengelabui dirinya, ingin mengatakan pada yang membaca bahwa dia orang yang tidak berpendidikan, sudah menghilangkan satu ciri profil pelakunya kan gitu di situ dengan cara menulis. Tetapi ketika dia menulis yang lain dia benar kan gitu, yang seperti ini dia benar ini, padahal ini lebih susah menulisnya, menghafalkan gabungan-gabungan bunyi seperti lambang bunyi seperti ini. Nah, orang ahli linguistik forensik sudah mulai curiga, pasti ini ada berusaha pengelabuan. Sudah satu identitasnya. Dicari lagi ada kata yang menolong di sini, devil strip. Ini ternyata sebuah jalan, satu jalan setapak ya, yang ada rumput ya, tumbuh antara jalan dan trotoar di Akron ini di Ohio ya. Hanya di situ saja ada. Nah, dengan ada kata ini orang lalu mulai curiga, oh ini pasti orangnya dari daerah sini. Jadi ternyata yang menolong untuk terkena orang ini, pertama sudah kita tidak perlu percaya dia mengelabui dirinya, karena mungkin pada saat dia nulis ini dia sadar Ken itu dibuatkan, tapi dia tidak sadar menulis yang lain berdasarkan intuisi bahasa tulisnya ya.
Dia membuat kalimat juga kalimat orang terdidik kalau dilihat ya bahasa Inggrisnya ini. Nah, jadi yang menolong ini adalah penggunaan frase devil strip ini. Ini hanya ada, ini varian lokal, artinya ada dialektologi yang masuk di sini, ada kajian tata tulis, ejaan, pasti tata bahasa berhubungan dengan standar, itu normatif, dan gitu. Jadi paling tidak sudah ada 2 bidang, sub-bidang linguistik yang terkait di sini ya. Saya kira ini saja dulu, karena yang penting nanti pertanyaan-pertanyaannya, nanti silakan dibaca, bagaimana, pada dasarnya bahasa bagaimana yang kita gunakan. Saya menggunakan bahasa analisis teks ya, dengan berbasis yang analogi pada DNA yang ada di sini ya. Nanti kalau mau bertanya sambil waktu, karena nanti kita berharap kita menggali gagasan-gagasan dari Ibu Nik ya. Saya persilakan. Terima kasih Ibu Wika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.